kita itu memiliki banyak keterbatasan. Dan dari keterbatasan itu, akhirnya kita diberi pilihan. So, bagaimana caranya kita menentukan keterbatasan dan pilihan? Jadi kita nggak akan mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang kita selalu pengen gitu. Ini konteksnya bukan soal agama doang, ini konteksnya bukan soal kepedulian doang, dan ini konteksnya bukan soal meraih kekayaan doang. Tapi konteks ini adalah general, umum, dan menyeluruh. Kenapa? Karena begitu kalian hidup, sejak kalian lahir, kalian diberi pilihan. Dan kalian diberi keterbatasan. Untuk sekedar menggosok gigi, untuk sekedar makan, untuk sekedar minum. Dan makan dan minum pun, otak kalian itu memberikan 200 pilihan, bahkan lebih. Kalian untuk, gua hari ini mau makan apa, gua hari ini mau minum apa, gua hari ini mau mandi pakai sabun apa, gua hari ini pengen pakai baju apa. Nah, dari hal itu timbullah banyak keterbatasan dan pilihan. Gak mungkin dong lu bakal setiap hari itu lu bakal ganti baju yang lebih bagus lagi gitu. Ketika stok baju lu yang bagus itu habis, lu akan beli baru lagi, dan itu akan mengeluarkan uang lagi. Ya, jadi ketika dihadapkan dengan keterbatasan, kita ada juga yang namanya pilihan. Ketika kita milih sesuatu, itu pasti ada kesempatan atau manfaat yang akan hilang. Ketika kita memilih untuk pilihan kita yang lebih baik gitu. Misalkan kalau lu milih konten, mungkin kesempatan kerja lu yang lain akan hilang. Mungkin kesempatan pendidikan lu yang lain akan hilang gitu. Tapi lu mengejar sesuatu yang lu pengen di situ. Ya kan? Nah, begitu juga dengan hidup, bro. Ketika kita berjalan, ketika kita menentukan kendaraan, itu kita diberikan keterbatasan. Entah itu uang, entah itu kesehatan, entah itu kemampuan dalam mengendalikan kendaraan tersebut gitu. Lu punya budget sekian, lu punya duit sekian, lu punya fasilitas rumah yang mungkin memfasilitasi buat parkiran. Ya, lu misalkan punya itu, dan ternyata lu pengen mobil yang gede, lu pengen mobil sport yang bagus. Ya kan? Lu punya untuk membeli 2 mobil sport, dan ternyata garasi lu cuma cukup 1. Apa yang akan lu lakukan? Pastinya lu akan fokus dengan keterbatasan itu. Tapi pilihan lu dengan keterbatasan itu, apakah lu bisa membeli dua-duanya? Enggak dong. Parkiran lu cuma buat 1. Ya kan? Akhirnya kesempatan lu buat beli mobil yang paling lu suka, atau buat beli kedua mobil itu yang mungkin itu keinginan lu sejak lama, akhirnya hilang. Tapi apa keuntungan lu? Biaya atau money atau cost yang harusnya lu beli untuk mobil yang satu lagi, akhirnya lu bisa menyimpannya secara pribadi, dan lu bisa membelikan uang tersebut untuk hal-hal yang lain gitu. Dan fun fact-nya, kenapa banyak orang yang korupsi, ya karena mereka nggak akan pernah ngerasa puas. Begitupun kita gitu. Kita ketika sudah meraih kekayaan, kita sudah meraih kesuksesan, maka kita akan tetap terus mencari dan terus melengkapi apa yang belum kita punya. Itulah makanya kita selalu diberi yang namanya keterbatasan. Meskipun lu udah kaya, meskipun lu udah wow gitu ya, lu mungkin bisa beli pulau gitu, tapi lu tetap punya keterbatasan. Entah itu sekedar parkiran lu, entah itu sekedar makanan lu, entah mungkin juga itu kesehatan lu gitu. Saat ini mungkin lu bisa ngerokok, tapi ketika lu tua, lu akan dihadapkan pilihan. Atau mungkin ketika lu mau nikah, atau ketika lu punya anak juga, apakah lu tetap merokok atau enggak gitu kan. Pilihannya cuma begitu, ngerokok atau enggak. Ketika lu tetap melanjutkan kegiatan merokok lu akan dihadapkan pilihan dan keterbatasan. Kalau misalkan gua tetap merokok, anak dan istri gua berbahaya, membahayakan anak dan istri gua gitu. Mereka akan terkena penyakit, mereka akan terpapar asap dan akhirnya sakit. Tapi ketika gue berhenti merokok, mereka akan sehat dan gue pun sehat. Tapi
ada kecenderungan yang atau kenikmatan yang hilang. Nah, contohnya seperti itu. Jadi banyak keterbatasan yang sebetulnya kita miliki sebagai makhluk hidup. Di saat ini juga mungkin gue bisa jadiin content creator, tapi di saat yang lain pula gue nggak akan bisa menjadi content creator, atau gue nggak bisa mengambil kesempatan kerja gue yang lain. Dan sebaliknya, mungkin lu yang punya pengalaman kerja yang banyak, relasi kerjaan yang banyak, di saat itu pula lah lu gak akan mungkin punya waktu buat konten. Dan di situ pilihan lu mungkin. Kita ini aja lah. Dulu gue juga pernah pengen punya keinginan buat konten seperti ini dan akhirnya terwujud karena gue belum punya passive income yang jelas gitu, karena gue belum punya keuntungan dan pendapatan yang jelas dari faktor eksternal selain gue konten. Akhirnya gue memilih untuk mencoba konten dulu. Tapi akhirnya apa ya, akhirnya gue merasa bisa dalam dunia atau di industri konten ini gitu. Ya itu pilihan gue gitu. Akhirnya apa, gue akhirnya ya kehilangan banyak sekali informasi tentang kerjaan, informasi tentang organisasi eksternal di kampus gitu. Akhirnya gue ketinggalan banyak informasi-informasi kerjaan yang lainnya. Tapi apakah pilihan gue salah? Ya enggak. Gue udah memikirkan dan memperhitungkan apa yang akan terjadi ketika gue konten gitu. Dan untuk memilah-milih ide konten pun itu gue mempertimbangkan, bro. Ada keterbatasan dalam diri gue untuk membahas sesuatu yang tidak bisa gue bahas, dan tidak membahas sesuatu yang bisa gue bahas juga gitu. Karena faktornya banyak dan karena keterbatasannya juga banyak. Gak mungkin lo bisa memiliki banyak nih cewek cantik meskipun lo ganteng, tapi soal keterbatasan lo gak akan mungkin membiayai 10 istri lo, 10 cewek cantik dalam kekuatan money di dalam diri lo, di dalam hidup lo. Gak akan mungkin meskipun lo orang yang tajir melintir gitu, lu bisa membiayai banyak wanita cantik. Akhirnya mungkin dalam beberapa agama juga menetapkan untuk tetap memilih istri satu. Ya karena keterbatasan. Lu gak akan mungkin sekuat itu untuk membiayai atau menafkahi banyak wanita. Ya begitulah. Kita bukan Tuhan yang bisa membuat sesuatu seenak dewe gitu. Kita gak akan bisa membuat sesuatu secara maksudnya mampu banget gitu, nggak akan bisa. Kita membuat sesuatu pun pasti ada plus minusnya gitu. Gue membuat konten ini mungkin ada plus minusnya gitu. Tapi apakah gue memilih untuk menyerang? Enggak. Karena gue udah memilih untuk ini dan gue memiliki banyak resiko yang gue pikirkan juga. Apa kesempatan yang gue tinggalin gitu. Apa yang nggak akan gue dapatkan kesempatan atau manfaat lain selain konten gitu. Itu gue pikirkan juga gitu. Jadi ya ketika lo hidup di dunia nggak usah pusing-pusing amat. Misalkan lo mabok, misalkan lo judi, misalkan lo melakukan hal-hal atau yang kenakalan yang lain lah. Terus lo bilang gitu kan, kok gue coli mulu ya, kok gue main judi mulu ya, kok gue mabok mulu ya. Maksud gue ya jangan nyesel gitu. Karena itu udah pilihan lo. Lu merokok jangan nyesel ketika suatu saat nanti lu sakit. Lu jangan nyesel ketika suatu saat dari aktivitas mabok lu sakit. Ya karena itu udah pilihan lu. Mungkin sebelumnya lu memikirkannya, sebelumnya lu udah mempertimbangkannya, tapi ya namanya udah pilihan. Ya kan? Bener gak? Tapi dalam pilihan itu juga ada keterbatasan. Lu gak mungkin dalam sehari itu meneguk satu dus botol gitu ya, yang isinya mungkin 12 botol, 20 botol. Gak akan mungkin gitu lu dengan sekuat itu minum gitu. Ya mungkin sehari 2 botol atau sehari 1 botol gitu. Yang rokok mungkin sehari paling banyaknya mungkin 3-4 bungkus. Bare minimum banget lah sebungkus paling. Atau mungkin ada yang lebih dikit lagi 3 batang sehari gitu, 1 batang sehari. Ya karena dia memikirkan risiko dan juga apa yang akan dia tinggalkan, apa yang gak akan dia dapatkan ketika dia melakukan aktivitas itu.
Dan ketika lu melakukannya, lu juga ada biaya yang keluar pastinya. Uang, waktu, ya, kesempatan, ya itu semua yang akan lu bayar nantinya. Tapi apakah pilihan lu salah? Ya belum tentu juga. Soalnya kita sudah mempertimbangkan apakah hal ini berguna atau enggak buat kita. Kalau emang ketika lu mabok itu berguna buat lu, so apa yang salah? Mungkin dalam mata moralitas masyarakat emang salah. Tapi yang namanya pandangan hidup dan pilihan hidup, gak ada yang salah. Lu melakukan kejahatan pun, ya itu udah pilihan lu. Gitu. Lu membunuh orang, ya itu udah pilihan lu gitu. Tapi apakah konsekuensi itu nggak lu pikirkan? Pasti lu pikirin gitu. Kenapa lu tetap lakuin? Ya karena lu udah tahu konsekuensinya. Lu udah tahu apa yang akan berdampak selanjutnya. Entah itu hukuman di penjara, entah itu kerugian keluarga, entah itu masa depan lu yang hilang. Tapi karena ada tujuan yang terus lubung ketika lu membunuh orang, entah itu dendam lu hilang, entah itu hati lu merasa lebih tenang, itulah manusia. Mungkin lu mungkin nggak punya mimpi yang tepat gitu ketika lu hidup di zaman ini, atau lu sekarang hidup itu mungkin lu nggak punya mimpi gitu. Gue nggak tahu gue nanti mau kerja apa, gue nggak tahu gue nanti mau tinggal di mana. Tapi kenapa lu sampai sekarang hidup? Ya karena lu masih punya harapan untuk lu hidup. Kalau lu nggak punya harapan, mungkin emang lu udah siap buat bunuh diri gitu. Lu malam ini tidur, ya kan? Besok pagi lu masih berharap lu hidup, makan, minum, mandi, ketemu orang tua, bekerja. Yang akhirnya pilihan itu yang bisa bikin lu hidup, bro. Tapi lu tahu juga keterbatasan lu ketika lu hidup. Entah itu kesehatan lu, entah itu pengetahuan lu, entah itu keuangan lu, entah itu fasilitas aset lu, entah itu rumah, mobil, segala macam. Dengan keterbatasan itu pula kita juga hidup dengan pilihan. Simpelnya mah begitu. So jadi jangan dibawa serius banget. Gua harap ini juga jadi pembelajaran buat gua, karena gua juga melatih diri gua dan membunuh monster yang ada dalam diri gua untuk tetap melakukan hal yang baik. Ya, jadi buat lu semua tetap hidup, buat lu semua tetap berduit, buat lu semua tetap bernalar, buat lu semua tetap bernafas. Dengan itu semua, lu tetap memilih hidup lu yang lebih baik.